kepikiran bikin video ini udah cukup lama karena surprisingly banyak teman-temanku yang nanya soal keuangan dan aku menunggu tahun 2020 ini selesai untuk menyelesaikan circle tahunan. Alasan aja loh. So let's start with a little bit of my background dan disclaimer, posisiku sampai sekarang ini aku tinggal sama orang tua, jadi nggak ngeluarin biaya kos dan makanan, dan yes, aku dapat uang jajan. Terus sejak 2019 sampai sekarang aku freelance dan part time. Untuk keluargaku cukup, aku sangat bersyukur bisa makan bergizi tiap hari, bisa kuliah. Aku bukan financial expert, jadi di sini aku cuma sharing aja. So let's get started. Dulunya aku mencatat keuangan di buku tulis secara manual, ini karena nggak nemu aplikasi yang pas aja sih. Aku punya beberapa dompet dalam mengatur keuangan, misalnya ada rekening buat jalan-jalan atau yang sekedar nabung. Dan banyak aplikasi yang nggak mengakomodasi itu, ada sih tapi berbayar. Sampai akhirnya aku menemukan Money Manager and this is a godsend. Basically bisa nyatat expense dan income dengan banyak banget kategori. Kamu bisa membaginya jadi beberapa dompet juga, ngecek overall jumlah uang dari semua dompet, transfer antar dompet, tampilan kalender per bulan, ada grafiknya juga, terus bikin budget dan impian, dan kata sandi itu yang paling penting juga. Aku biasanya ngerekap keuangan secara mingguan bukan harian karena males aja sih. Jadinya aku kumpulin nota-nota dan bon-bon dulu baru direkap. Karena di aplikasi ini harus lihat satu persatu kategori per bulan buat ngecekin, aku pakai spreadsheet buat lihat secara nyaman my overall expense dan income di tiap kategori dan tiap bulan. Aku nyontek dari Titan Tira dan aku edit menyesuaikan kondisiku. Sepanjang 2020 ini rata-rata komposisi incomeku kayak gini. Nah, terus ada beberapa dompet yang aku punya. Dompet cash yang ada di dompet, tabungan yang nggak boleh sama sekali diambil, dana darurat. Theoretically emang yang harus diutamakan adalah dana darurat, tapi aku pertama kali nge-save itu buat tabungan yang satunya. Jadi somehow aku punya impian buat itu, jadi ya udah buka bank baru lagi aja. Terus rekening buat jalan-jalan, dompet transit, tempat buat aku nerima gaji, dan ini juga aku jadikan tabungan buat expense besar kayak laptop atau sepeda motor. OVO, gift, ini buat nabung hadiah ulang tahun keluarga dan kawan-kawan. Nah, tiap bulan pemasukan yang aku dapat aku bagi-bagi ke dompet-dompet ini. Aku pakai tabungan emas buat dua dompet ini karena waktu itu emang tabungan emas yang paling aku tahu dan yang lebih menguntungkan lah ya daripada rekening bank biasa. Recently aku nabung di BB juga tapi sangat baru, jadi aku nggak berani ngomong banyak tentang hal ini. Next question, gimana kamu bisa tahu nominal yang tepat buat dibagi-bagi? Dengan mencatat keuangan. Ini memang kedengarannya sangat sepele, tapi menurutku sangat fundamental. Ya, intinya jangan dicatat aja, tapi juga dianalisis. Jadi pas mulai lagi dari awal aku mencoba mencatat keuangan lewat aplikasi, aku menjalankan hari-hari hidup normal seperti sebelum aku install aplikasinya. Terus itu aku jalankan selama sekitar 3 bulan, akhir September sampai Desember 2019 buat melihat rata-rata expense dan incomeku selama 3 bulan itu. Terus aku timbang juga mana yang sebenarnya penting dan gak penting. Tara, aku menemukan overall budget tiap bulannya dan nominal yang sanggup aku tabung, yang aku terapin sepanjang 2020 buat berusaha hidup gak boros. Aku gak bikin budget tiap kategori karena aku gak mau terlalu pusing dan terlalu tight sama keuangan. Aku pun gak selalu mengeluarkan uang di tiap kategori itu. Misal aku gak beli baju atau skincare tiap bulan, ya kan? Kalau misalnya kamu lebih nyaman membagi tiap kategori, boleh banget. Gimana caranya biar tetap bisa nabung tapi seneng-seneng juga? Kalau yang ini aku melakukan yang namanya subsidi silang. Jadi aku tahu beberapa bulan yang pasti pengeluarannya sangat tinggi. November sampai Desember ketika banyak banget keluarga sama teman-temanku yang ulang tahun dan buat perpanjangan domain blog. Terus abis lihat riwayat keuangan itu, akhirnya aku juga tahu kapan waktunya beli skincare atau expense tertentu. Jadi aku berusaha buat nggak ngeluarin banyak expense di kategori lain di bulan yang sama. So the most basic thing dalam mengatur keuangan menurutku adalah mencatat income dan expense terus dianalisis. Dan begitulah caraku sebagai mahasiswa dan freelancer buat mengatur keuangan pribadi. Jadi kalau misalnya kamu ada pertanyaan boleh komen di bawah, dan yang paling penting adalah kalau misal kamu nemu sesuatu yang salah dengan aku mengatur uang, please let me know.
karena aku juga masih belajar dalam hal ini. Terima kasih banyak udah nonton, dan jangan lupa kamu bisa temukan link buat spreadsheetnya sama aplikasinya di bawah ini ya. So, I'll see you next time. Bye!